Kalian masih ingat nggak kasus anak UMY yang melakukan tindakan tidak wajar atau tindakan menyimpang? Dan sekarang kedua pelakunya itu dijatuhi hukuman wafat. Kita kembali lagi ke ceritanya dulu. Jadi pada tanggal 12 Juli 2023, tepatnya hari Rabu, ada beberapa anak remaja dari Sleman yang lagi pengen mancing di Jembatan Kelor, Kelurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi pada malam hari. Nah, ketika lagi asik-asiknya mancing, tiba-tiba mereka ini menemukan pot daging manusia. Kemudian mereka pun naik dari sungai dan langsung melaporkan ke warga kampung sebelah, yang diteruskan warga dengan menelpon Babinkan Tipmas. Setelah temuan awal tersebut, polisi bekerjasama dengan tim SAR untuk melakukan penyisiran menyeluruh untuk mencari kemungkinan adanya potongan tubuh lainnya yang mungkin tersebar di sekitar wilayah tersebut. Dan benar, selain temuan di aliran Sungai Bedok, tubuh juga ditemukan di semak-semak sekitar lokasi temuan pertama. Menurut keterangan dari Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi mengatakan, lokasi temuan potongan yang pertama ada di dasar sungai, tapi ada juga beberapa potongan lainnya ditemukan di semak-semak di sekitar lokasi temuan pertama. Pencarian itu pun terus berlanjut dan semakin banyak temuan, mulai dari dua kaki dari batas mata kaki, ditemukan juga potongan tangan kiri sampai batas pergelangan tangan. Ada juga tubuh seperti pada bagian perut atau bagian tubuh lainnya yang belum bisa diidentifikasi. Tim TRC BPBD Kabupaten Sleman mengatakan bahwa pencarian ini sudah dilakukan mulai dari jam 7:30 sampai jam 9 malam dan diperluas sekitar 100 meter ke utara dan ke selatan dari lokasi penemuan pertama. Totalnya sudah ada 50 tubuh manusia ditemukan oleh tim pencari. Dan pada hari Kamis 13 Juli 2023, tim SAR bersama Reskrim Polresta Sleman menjalankan penyisiran yang lebih meluas di 3 lokasi jembatan. Pencarian lanjutan ini dilakukan dengan membagi tim SAR dan potensi lainnya menjadi 3 bagian. Masing-masing SRU bertanggung jawab untuk melakukan pencarian di 3 lokasi berbeda untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan area yang lebih luas. Tim pertama fokus mencari di Jembatan Kelor yang merupakan titik pertama ditemukannya potongan 2 kaki dan tangan. Lokasi ini dianggap krusial dalam mengumpulkan lebih banyak bukti terkait kejadian tersebut. Selanjutnya, pencarian juga dilakukan di 2 jembatan lainnya, yaitu Jembatan Ganggong dan Jembatan Dadapan. Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto mengungkapkan hasil temuan yang didapat sejauh ini masih sama seperti pencarian di hari Rabu kemarin malam. Polisi juga menemukan dan mengamankan barang lainnya yang memungkinkan berkaitan dengan peristiwa ini. Barang lain yang diamankan adalah bungkusan plastik yang berisi pakaian dalam wanita. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Sabtu Juli 2023, polisi menemukan potongan kepala manusia di Kelurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Tulang dan organ dalam korban ditemukan di Sungai Bangunkerto, Turi. Kemudian daging dan organ dalam serta pakaian sendal korban ditemukan di Kali Nyamplung, di Legongan, Margorejo Tempel. Daging korban lainnya juga ditemukan di Sungai Nglinting, perbatasan Lembung Rejo dan Merdikorejo. Selanjutnya, ponsel milik korban ini ditemukan di Ngebong, Margorejo Tempel. Berdasarkan penemuan tersebut, korban ini merupakan seorang laki-laki yang kemudian tubuh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk dilakukan kepentingan proses identifikasi lebih lanjut. Di sisi lain, seorang mahasiswa UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dikabarkan hilang sejak hari Selasa 11 Juli 2023. Mahasiswa itu diketahui bernama Redo Tri Agustian atau yang sering dipanggil dengan Tommy. Kurang lebih seperti ini posternya. Kasih Humas Polres Bantul, Ibtu Nengah Jeffrey mengatakan, memang ada laporan orang hilang yang masuk di Polsek Kasihan. Dalam laporan tersebut, orang yang hilang itu bernama Redo Tri Agustian, berusia 20 tahun, warga Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dalam laporan itu, Redo ini tidak bisa dihubungi sejak hari Selasa oleh keluarganya. Sedangkan berdasarkan keterangan teman kosnya, Redo ini sempat keluar mencari makan pada hari Selasa dini hari. Pada saat itu, yang bersangkutan memesan nasi dan lauknya lalu dibungkus dan buru-buru pergi. Tapi saksi ini tidak tahu yang bersangkutan pergi ke arah mana. Sedangkan menurut keterangan teman kuliahnya, menyebut jika dia sempat melihat CCTV kosan Redo
Menurutnya, Redo keluar menggunakan sweatshirt warna hijau dan celana pendek berwarna hitam. Dari hasil kesaksian inilah, pihak kepolisian telah memberikan respon cepat terhadap laporan kehilangan Redo Tri Agustian. Polisi sudah turun tangan dengan mendatangi tempat tinggal Redo atau kosannya Redo dan melakukan penyelidikan dari tempat terakhir dia terlihat. Sampai saat itu juga, keluarga dan teman-temannya pun masih menunggu kabar baiknya. Sekarang kita balik lagi ke penemuan potongan tubuh. Polisi tadi yang masih melakukan penyelidikan sudah mendapatkan hasil di mana polisi masih bisa mengidentifikasi sidik jari yang ada di tangan potongan tersebut. Potongan tubuh tersebut dikonfirmasi milik Redo Tri Agustian, seorang mahasiswa UMY yang hilang dari hari Selasa 11 Juli 2023. Redo ini merupakan warga Ketapang, Kecamatan Pangkal Dalam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Diketahui, Redo ini masih menjalani perkuliahan di semester 4, jurusan Ilmu Hukum. Dan setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, tidak butuh waktu lama, Polda DIY mengumumkan bahwa kedua terduga pelaku ditangkap di area Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu dan tanpa perlawanan. Kedua pelakunya ini bernama Waliin, berusia 29 tahun, asal Magelang dan kerja sebagai karyawan restoran. Dan yang kedua adalah Ridwan, 38 tahun, warga Kebayoran, Jakarta Selatan. Setelah di kantor polisi, mereka pun diinterogasi dan mengakui perbuatannya. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari tanggal 9 Juli 2023. Saat itu, Ridwan mendapatkan pesan dari Facebook di grup BDSM-nya, di mana grup ini beranggotakan orang-orang yang memiliki aktivitas tidak wajar, atau kalian searching sendiri di Google atau apa itu BDSM gitu ya. Ridwan ini tidak sendiri, tapi dia menghubungi seorang temannya yaitu Waliin. Waliin pada saat itu langsung mengajak Ridwan ini untuk bertemu di Yogyakarta. Dan pada tanggal 10 Juli 2023, tepatnya jam 7 pagi, Ridwan pun berangkat ke Jogja menggunakan kereta api dari Jakarta. Dan dia sampai pada jam 3 sore. Ridwan pun dijemput oleh Waliin menggunakan sepeda motor dan diantarkan ke kosnya Waliin yang berada di Dusun Krapyak, Kelurahan Triharjo, Kapanewon, Sleman. Dan pada tanggal 11 Juli 2023, tepatnya jam 11 malam, di mana pada tanggal itu juga Redo terakhir dilihat dari CCTV kosnya di Bantul. Waliin menjemput Redo dari kosnya yang berada di Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul DIY. Seperti biasa, Waliin ini menjemput Redo dengan motor dan berboncengan berdua. Setelah sampai di kos, ternyata Ridwan ini sudah menunggu di sana dari tadi. Singkat cerita, Ridwan dan Redo pun masuk ke kamar tengah dan melakukan aktivitas tidak wajar. Saat itu, Ridwan ini mengikat Redo di bagian tangan kaki demi memuaskan hasrat seksualnya. Setelah mengikat Redo dengan tali berwarna putih, mulut Redo juga ditutup dengan lakban. Tidak sampai di situ, Ridwan juga memukuli Redo di bagian perut dan dada dengan tangan kosong selama 15 menit. Setelah melihat Redo ini kesakitan, Rudian ini sempat istirahat sambil mengelus perut Redo yang kesakitan. Karena nafsu perilaku yang menyimpang, Rudian pun kembali memukul lagi sampai Redo ini tidak berdaya. Dan karena Redo ini sudah tidak sadar, Rudian menelpon Waliin untuk kembali ke kamar kosnya dan mengecek leher dari Redo. Dan ketika dicek, ternyata masih ada denyut nantinya. Lalu, untuk membangkitkan nafsu birahi Waliin, ia pun membuka video tidak wajar miliknya dengan orang lain. Waliin juga mengingat film mutilasi kanibal pada tahun 2006, di mana Waliin ini malah nyaranin Rudian untuk menghilangkan nyawa Redo. Dan keduanya pun sepakat dan memutuskan untuk menghilangkan jejak supaya susah untuk dideteksi dan menyulitkan polisi. Waliin dan Ridwan membawa korban ke kamar mandi, diletakkan di atas meja kecil dalam keadaan terungkup. Walaupun keduanya ini sempat mengurungkan niatnya, tapi keduanya juga tetap melanjutkan tindakan keji korban. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memotong kepala korban dan pergelangan tangan dan kaki. Kemudian mereka juga memotong bagian tubuh lainnya, bukan cuma dipotong. Kedua pelaku ini juga merebus bagian tubuh korban. Mereka merebus tubuh korban itu dilakukan untuk menghilangkan sidik jari korban. Setelah kedua pelaku ini memasukkan potongan tubuh korban ke dalam kantong plastik. Mereka pun sempat untuk istirahat. Tidak lama kemudian, Waliin mencoba mensurvei ke beberapa lokasi untuk membuang potongan tubuh korban. Dan pada hari Selasa, 11 Juli 2023, sore harinya,
Rudian dan Waliin ini membuang potongan tubuh korban yang dimasukkan ke dalam plastik ke beberapa lokasi. Sedangkan potongan kepala korban dikubur di sekitar lokasi Sungai Kerasak di Mardikorejo Tempel. Sedangkan potongan tubuh lainnya disebar ke beberapa lokasi, termasuk di Sungai Bedok, Dusun Kelor Turi. Setelah membuang potongan tubuh korban, keduanya pun balik ke kosan Waliin tanpa rasa bersalah. Dan pada hari Rabu 12 Juli 2023, Waliin ini nganterin Rudian ke Jakarta tepatnya jam 12 siang di terminal. Dan pada tanggal 15 Juli 2023, polisi pun menangkap kedua pelaku. Dari tangan pelaku, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti berupa pisau, panci berukuran besar, tali, ponsel, sendal, sejumlah ember, dan sepeda motor. Semua barang yang telah disita berkaitan dengan kasus mutilasi. Sedangkan motif dari keduanya ini dikarenakan adanya keterkaitan aktivitas tidak wajar. Ya kalian artikan sendiri lah ya. Dari sidang perdana diketahui kedua pelaku ini memotong tubuh korban menjadi 175 potongan. Hasil tersebut berdasarkan laporan hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY, dan Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan hukuman mati kepada Waliin dan Ridwan selaku terdakwa kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap mahasiswa UMY yang bernama Ridho Tri Agustian. Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama.